Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai keterkaitan demokrasi, pluralisasi, dan komersialisasi pendidikan dengan anggota kelompok Agi N, Mutia Saputri, Elsa Apriliani, dan Novia Setiani. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Yang pertama itu adalah demokrasi. Demokrasi yaitu suatu sistem dalam bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tengah rakyat, baik dalam rakyat dan dalam penyelenggaraan berada di tengah rakyat, yang mengandung 3 hal, yaitu pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, dan pemerintah untuk rakyat. Yang kedua itu ada demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan dan anak didik serta pengelolaan pendidikannya. Yang ketiga itu adalah prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai dan sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua itu wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi luhur. Yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikannya. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang keterkaitan demokrasi dan pendidikan. Di sini demokrasi dan pendidikan sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Baiklah, segitu saja dari materi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, polarisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan juga sebagai keadaan masyarakat yang majemuk atau yang bersangkutan dengan sistem sosial dan politik. Dengan demikian, polarisasi ini merupakan pandangan yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan dan keanekaragaman. Perlu ditekankan lagi di sini bahwa polarisasi tidak sekadar mengakui akan tetapi juga menerima yang lain berbeda dengan khasnya tersendiri. Keanekaragaman tersebut dapat berupa agama, bahasa, etnis, dan budaya. Nah, polarisme di sini juga memiliki implikasi yang besar bagi tumbuh kembangnya peserta didik menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia. Dengan kesadaran itulah diharapkan seluruh potensi setiap peserta didik mampu berkembang sesuai dengan harapan, minat, dan bakatnya ke arah positif. Nah, polarisme pendidikan di sini juga sebagai salah satu alat dan pemahaman mengenai nilai-nilai toleransi terhadap keanekaragaman budaya, ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Nah, terus di sini ada komersialisasi. Komersialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu perbuatan yang menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Terus di sini juga ada komersialisasi pendidikan yang merupakan suatu keadaan atau situasi di dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan dalam hal ekonomis, sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan dalam proses humanisasi tidak tercapai. Selanjutnya ada penyebab komersialisasi pendidikan. Yang pertama yaitu aspek politik. Aspek politik di sini berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pendidikan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum. Yang kedua yaitu aspek budaya. Budaya masyarakat Indonesia masih mengagungkan gelar akademik. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan biaya pendidikan yang semakin meninggi. Yang keempat yaitu aspek sosial, mengenai perubahan strata sosial seseorang yang apabila pendidikannya semakin tinggi maka semakin tinggi pula strata sosialnya. Yang kelima yaitu aspek teknologi. Dengan berkembangnya teknologi maka semakin menuntut sekolah untuk meningkatkan fasilitas sekolahnya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, tetapi tak jarang dapat lembaga pendidikan yang menjadikannya sebagai tameng untuk melakukan komersialisasi pendidikan dengan alasan teknologi. Selanjutnya ada dampak positif komersialisasi pendidikan. Yang pertama yaitu beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang.
sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membiayai aspek lain yang lebih mendesak. Yang kedua, yaitu memberi peluang besar kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa. Yang ketiga, yaitu lembaga pendidikan menjadi semakin kompetitif, sehingga terjadi peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan. Yang keempat, yaitu gaji para pendidik, baik guru maupun dosen, dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya ada dampak negatif komersialisasi pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan menjadi mahal, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah pada masyarakat yang kurang mampu, yang akhirnya berdampak pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, serta kriminalitas. Yang kedua yaitu diskriminasi. Kesempatan memperoleh pendidikan semakin sempit dan diskriminatif. Pada masyarakat dengan kelas sosial atas dapat dengan mudah menjangkau pendidikan, sedangkan sebaliknya, masyarakat dengan sosial rendah semakin sulit untuk menjangkau pendidikan. Yang ketiga, yaitu gap dalam kualitas pendidikan. Kesenjangan ini dapat berupa kesenjangan kualitas tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah tersebut. Yang keempat, yaitu stigmatisasi. Dengan adanya regresi kelas sosial antara kaya dan miskin, konsekuensinya terjadi pelabelan sosial bahwa sekolah ternama adalah sekolah milik orang dengan kelas sosial atas. Sebaliknya, sekolah sederhana adalah sekolah bagi masyarakat kelas sosial yang rendah. Yang kelima, yaitu perubahan misi pendidikan. Komersialisasi dapat menggeser budaya akademik menjadi budaya ekonomis, sehingga merubah tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan masyarakat. Selanjutnya, memacu komersialisasi dan gaya hidup besar pasak daripada tiang. Akibatnya, banyak peserta didik dari kalangan kelas sosial tinggi yang membawa barang mewah seperti mobil mahal ke sekolah. Selanjutnya, ada memperburuk kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan masa depan. Nah, dan yang terakhir, yaitu rantai kemiskinan semakin sulit diputuskan oleh pendidikan. Secara sederhana, rantai kemiskinan dapat digambarkan karena orang miskin tidak dapat bersekolah, karena tidak sekolah, sehingga seseorang tidak dapat mendapat pekerjaan dengan baik, dan akhirnya menjadi miskin, begitupun seterusnya. Dan yang terakhir, yaitu ada solusi alternatif untuk penanggulangan komersialisasi pendidikan. Yang pertama yaitu dengan adanya pembentukan lembaga non-pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem pendidikan. Lembaga ini berhak untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, seperti penggunaan dana BOS agar berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu pemberian beasiswa yang lebih gencar kepada pelajar yang berprestasi dan kurang mampu. Yang ketiga, yaitu pemeriksaan rutin transaksi keuangan di seluruh lembaga pendidikan. Yang keempat, yaitu penarikan uang untuk biaya sekolah yang seharusnya disampaikan dengan jelas dan terperinci. Yang terakhir, yaitu penggunaan dana BOS dengan sasaran yang tepat, yaitu untuk menunjang sarana dan prasarana di lembaga pendidikan. Serta saat ini dana BOS juga dipergunakan untuk memberikan kuota kepada peserta didik, guru maupun dosen untuk menunjang pembelajaran daring. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.